Hey, nama saya Rio. Saya adalah seorang pengusaha furniture kecil-kecilan. Saya punya sebuah workshop kecil dekat rumah, tapi lumayan lah. Saya banyak order berdatangan dari pelanggan, tapi saya suka bingung nih mencari bahan material yang berkualitas yang saya perlukan, tapi dengan harga terbaik. Saya harus keluar masuk banyak toko untuk mencari-cari, dan biasanya memakan waktu lama, sangat melelahkan, dan akhirnya tidak juga mendapatkan harga yang bagus. Kalau barangnya bagus pun pasti harganya mahal. Untung saya jadi sedikit. Kalau saja saya bisa membeli langsung ke pabrik, pasti harganya bagus dan kualitasnya terjamin. Mohon maaf ya Pak, tapi kami tidak bisa melayani pembelian eceran. Waduh, workshop saya cukup jauh nih dari toko. Nanti gimana bawa barang besar ya? Ah, iya. Mungkin saya bisa beli online ya. Tapi kebanyakan pedagangnya tidak terlalu paham teknis barang. Industri kecil susah bersaing karena harga bahan baku yang mahal. Sekarang, kami memberikan solusi dari masalah-masalah Anda melalui Profito, B2B e-commerce yang khusus untuk bahan baku industri. Profito memberikan solusi dengan menyediakan hampir semua bahan baku yang Anda perlukan untuk usaha Anda dengan harga kompetitif. Anda dapat memesan barang dengan jumlah sesuai dengan yang Anda butuhkan dan masih mendapatkan harga terbaik. Melalui Profito, Anda dapat memesan barang kebutuhan usaha Anda dengan sangat mudah, praktis, dan efisien. Layanan kami tersedia melalui aplikasi Android, iOS, dan website sehingga terjangkau oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kami bekerja sama dengan armada ekspedisi terpercaya dan untuk wilayah Jabodetabek dengan minimum order tertentu, bebas ongkir loh. Mau tahu apa aja sih keuntungan berbisnis dengan kami? Solusi belanja yang cepat, praktis dan mudah dengan aplikasi atau melalui website. Anda dapat melakukan transaksi pembelian online melalui bermacam channel seperti OVO, GoPay, kartu kredit, Alfamart, dan bank transfer. Mari bergabung bersama kami. Dapatkan harga terbaik untuk barang berkualitas dan original. Barang material industri yang bisa didapatkan dari Profito banyak dan juga didukung oleh tim technical support. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kami siap melayani Anda sepenuh hati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebelumnya rekan-rekan, saya akan perkenalkan sedikit Pak Hari Sungkari. Beliau sebetulnya pernah menjadi dosen saya waktu saya kuliah di IPMI, tapi beliau juga ini orang yang sangat sibuk. Tapi saya berterima kasih banget untuk kesediaan Bapak mau membagi ilmunya kepada kita-kita semua. Beliau itu berasal dari tadinya berkarir di IBM, sempat berkarir di IBM Indonesia ya Pak ya. Lalu di tahun 94 beliau mendirikan perusahaan software dan sampai sekarang masih menjadi shareholder-nya. Lalu dari tahun 2015 sampai sekarang itu menjabat Deputy Infrastruktur di Bekraf. Dan sekarang karena Bekrafnya itu sudah dilebur ke Kementerian Pariwisata, jadi Kemenparekraf ya Pak ya. Beliau juga masih menjabat sebagai Deputy bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur di Kemenparekraf. Ya, waktu dan kesempatannya saya persilahkan Pak Hari. Nanti rekan-rekan semua, Ibu Bapak kalau ada pertanyaan bisa diketik di menu Q&A. Mungkinnya karena keterbatasan waktu tidak semua juga bisa kita ajukan. Nanti akan saya pilih mana kira-kira pertanyaan yang cukup menarik. Oke, Pak Hari.
Makasih Bu Erna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Mohon izin saya buka dulu karena kalau nggak ini nanti ada yang nyerang yang ngirim, wah tidak pakai yang jadi saya minta izin dulu gitu. Jadi siapapun nanti yang merekam segala macam, tolong nih kata pengantar saya minta izin dimasukkan. Sensitif sekarang Bu Erna kayak gini ada aja Iya, yang Pak. Iya. tinggi. Baik, saya diminta berapa menit ini Bu Erna saya bicara? Setengah jam. Kurang lebih ya setengah jam atau kalau lebih juga boleh sih, Pak. Saya mau share mengenai bagaimana membangun dan mensustain dan scaling up sebuah usaha UMKM, khususnya saya hanya melingkup usaha menengah kecil di bidang ekonomi kreatif. Ya. Furniture masuk ekonomi kreatif ya. Ya. Nah, khusus itu, dan saya fokus kepada UMKM yang berkreasi. Bukan yang berdagang, yang berkreasi ya, yang menjadi value chain di situ, dan tapi di itu nanti ada main distribusinya, ada produksinya yang dalam value chain-nya itu ya. Jadi bukan UMKM yang kita kenal sebagai usaha mikro, tapi kepada lebih kecil ke menengah ya. Ya. Boleh, khususnya di masa COVID ini mungkin UMKM diharapkan menjadi penggerak ekonomi ya Pak ya? Betul, nanti saya sharing di bahan presentasi saya. Okay. Boleh Bu, Bu Erna, ya, tolong bahan presentasi saya mulai aja. Saya tidak akan banyak menceritakan angka, teman-teman bisa ngeliat kalau angka di datanya BI lebih komplit atau di Biro Pusat Statistik. Baik, jadi ini saya diminta cerita mengenai bisnis UMKM melalui infrastruktur ekonomi kreatif. Nah, infrastruktur ekonomi kreatif ini bisa fisik, bisa digital, dan harus gabungan. Nanti saya ceritakan tuh bagaimana. Bentuknya bisa ruang kreatif dan digital tuh e-commerce, saluran distribusi, ya, dan saluran jual beli, termasuk payment gateway. Nah, nanti saya ceritakan. Boleh next slide-nya. Jadi ini pandemi COVID yang datang secara tiba-tiba bulan Maret tahun ini tanpa ada yang menduga. Ini semua sektor ekonomi yang terdampak. Yang merah itu paling terdampak, yang hijau itu ini waktu bulan April kemarin yang masih goes on. Nah, lihat pariwisata dan paling terdampak. Nah, apa saja itu? Ada 3 di pariwisata tuh, hotel, restoran, dan transportasi. Sangat terasa. Hotel, ada berapa hotel sudah mem-PHK-kan pegawainya. Restoran tutup. Ya, alhamdulillah sekarang beberapa tempat sudah hidup ya. Namun sayangnya justru Jakarta PSBB. Tapi saya baru kembali dari Bangka Belitung. Nah, ada satu hotel yang sudah mulai, beberapa hotel sudah mulai hidup ya, walaupun occupancy rate-nya baru 10%. Kaget 10%. Yang lainnya bisa 2% atau 0%. Yeah. Yang 2% itu adalah dari turis-turis yang long stay, turis-turis orang asing, Eropa, Amerika yang tidak bisa kembali ke negerinya. Oh, oke. Okay. Ya, jadi ada yang terjebak juga di sini gitu ya, Pak? Ya, terjebak tapi menguntungkan kita gitu ya. Nah, yang fenomenal justru adalah di Banyuwangi. Banyuwangi kemarin liburan panjang occupancy rate hotel sampai 90%. Wow. Nah, Banyuwangi memang satu kabupaten yang extraordinary, ya, extraordinary. Itu leadership dari bupati yang sangat hebat, dan bupati itu goes to detail ya. Benar-benar dia memeriksa semua hotel, restoran, sampai wisata alam pun dibatasi, carrying capacity hanya 50% dari maksimal. Jadi nggak boleh penuh. Jika ada yang penuh, dia akan segel. Dan itu dia lakukan udah berbulan-bulan. Jadi nggak tiba-tiba bisa begini. Dia bilang dia memang kerja keras untuk melakukan itu. Dan saya boleh bilang, nah teman-teman kalau nanti mau liburan silakan, banyak hotel-hotel bagus di sana. Saya 2 kali ke sana.
hotelnya bagus dan pemandangan hotelnya Pulau Bali. Nah, rasa di Bali. Oke. Mirip-mirip Bali emang di sana tuh. Jadi nggak salah kalau sekarang banyak yang belum berani naik pesawat terbang, Oke. ya. Jadi naik mobil aja sekarang ke Jawa Timur udah enak kok. Ke Semarang aja 5 jam nyampe sekarang ya. Oke, bagi teman-teman yang ada di Jawa Timur silakan datang ke sana. Nah, ini sekedar mengenai dampak COVID terhadap semua bisnis kita yang paling terasa adalah pariwisata. Next, tapi kita tetap harus positif. Saya akan jelaskan bagaimana kita. Next slide. Boleh? Ini data sebulan yang lalu dari Kementerian Keuangan waktu itu pembahasan rancangan APBN untuk 2021. Nah, kita itu quarter to quarter Q1 ke Q2 minus 4,19%. Tapi Q2 2020 dibandingkan Q2 dari 2019 itu minus 5,3%. Bersyukur karena single digit. Negara tetangga kita double digit. Singapura paling parah. Kalau tidak salah 12 atau 15% minusnya. Iya, karena Singapura hidupnya dari orang pendatang. Ya, Indonesia kenapa bisa bagus? Kita punya market domestik itu besar. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Oke. Jadi walaupun restoran itu tutup, hotel itu tutup, orang kan tetap makan. Ya. Berarti harus ada channel lain selain hotel sama restoran. Nah, inilah kita sebut omni channel, yaitu lewat digital, e-commerce, social commerce, atau chatting. Itu 3 omni channel. Nah, boleh di bagian kiri itu sektor yang positif adalah pertanian, infokom, termasuk e-commerce di situ, dan pengadaan air. Nah, gunakan ini. Kenapa pertanian? Ya, yang tadinya mereka suplai sayur, daging, beras ke hotel dan restoran. Sekarang direct. Lewat mana directnya? Lewat platform e-commerce. Kayak Tani Hub, Tani Joy, Panen.id. Itulah salah satu jika kita mau shifting channelnya, we will survive gitu ya. Karena makanan itu kan basic needs ya. Jadi tetap jalan. Nah, tentunya bukan ada yang itu. Banyak ya juga. Sekarang orang banyak di rumah. Apa yang dilakukan? Mau renovasi kamarnya. Sering Vicon, malu kalau kamarnya backgroundnya jelek, perlu upgrade kan, gitu. Nah, itu perlu beli dari sini nih, dari Bu Erna nih alat-alat sama material ya. Mau siapa tuh mau apa, do it yourself atau apa? Ya. Karena pada saat yang sama juga kemarin waktu mulai COVID, teman-teman, bapak-bapak, ibu, bulan April itu ada satu penjualan yang naik selain bahan makanan, yaitu alat-alat masak, home cooking device. Banyak yang WFH tuh terus masak di rumah. Nah, jadi banyak yang tiba-tiba jadi tukang masak, dan banyak pula yang kalau lihat di GoFood Mania yang kita sebut ini apa, kitchen, satellite kitchen, cloud kitchen. Cloud kitchen itu adalah orang-orang yang jago masak, jualan makanan, tapi nggak mengerti bisnis restoran. Ini mereka tuh usaha mikro, terbantu dengan adanya digital. Coba kalau offline kan harus ngerti manajemen restoran, invest, bikin restoran berapa ratus juta. Sekarang tidak perlu, cukup punya dapur. Coba lihat di internet, di GoFood, tiba-tiba banyak yang jualan ini, jualan itu. Nah, itu suatu kabar baiknya. Walaupun ada juga yang lain nih dengan WFH nih, pegawai saya ada 4 yang hamil gara-gara WFH. Iya, tingkat kelahiran memang meningkat, Pak. Ada itu untuk mengimbangi, Pak, mengimbangi dampak COVID yang lain. Nah, begitu juga yang negatif-negatif ini, yang kanan, itu bisa di-switch jika channelnya dirubah ya. Kalau dulu kita mau beli apa-apa harus ke toko, sekarang kita bisa rubah kok, online aja semuanya. Saya pengalaman tahun lalu beli mesin las listrik. Kalau saya harus ke Harko, ada 2 kemungkinan.
tokonya tutup dan saya tidak dapatkan. Akhirnya saya beli di salah satu platform e-commerce, diantar sampai rumah, Ya. ya harganya lebih murah. Lagi murah. Kenapa lebih murah? Karena seller tidak usah harus mengeluarkan uang banyak untuk invest atau sewa di properties, ya. Memang akhirnya yang terdisrupsi adalah bisnis penyewaan ruangan, properties. Tapi ini adalah suatu keniscayaan. Nanti pun mungkin bisnis perkantoran akan terdisrupsi karena ada WFH, kantor tidak perlu gede-gede lagi ya. Ya. Bahkan nanti yang hidup adalah co-working space sama virtual office ya. Itu menyewakan ruangan yang berjam-jaman, pas untuk rapat aja, sisanya work from home. Bahkan beberapa perusahaan dunia seperti Facebook udah menerapkan work from home. Nah, jadi Sebetulnya ini sebelum COVID juga udah ada tren mulai. ke arah situ ya Pak ya. Terutama di Jakarta itu Sudah banyak ada sekali timbul co-working space. co-working space. Nah, dengan adanya ini, mungkin ini juga sentilan bagi kita semua agar seimbang antara di rumah sama di kantor kali ya, begitu ya Iya. Bu Erna. Iya Pak. Oke, boleh Yang next penting slide. kerjaan selesai. Betul, betul ya. Nah, ini coba kalau pernah lihat bakso atau tukang jualan sop buntut atau soto Jakarta. Saya suka nanya, saya paling sering nanya kayak gini nih. Saya tanya, Pak, yang paling laku bakso urat atau bakso goreng? Saya tanya, hari-hari apa yang paling laku? Terus apa lebih banyak yang makan di tempat atau take away? Atau lewat GoFood atau apa? Nah, lebih pertanyaan berikutnya, apa lebih sering makan siang atau makan malam? Nah, yang lebih parah kalau saya tanya, berapa keluaran uang untuk beli bahan baku? Cost of goods sales-nya gimana? Saya nggak ngomong cost of goods sales, saya nggak ngerti deh. Bahan baku, dagingnya berapa? Minyak berapa? Kecapnya berapa? Wah, itu udah nggak kehitung itu. Terus rata-rata untung berapa hari, Pak? Nah, coba lihat jawaban dia di berikutnya. Nggak tentu. Ya, begitu. Coba kita tanya para usaha mikro kecil ya. Nah, kalau jawaban seperti ini, the business is in trouble. Ya, Ya. karena kita nggak bisa mengalokasikan aset sama inventory kita untuk sesuatu yang mengarah kepada efisiensi, artinya profit. Ya, banyak ini. Dan yang paling parah lagi, mereka mencampurkan uang pribadi sama uang bisnis. Ya. Iya. So they need, mereka perlu pendampingan. Ya. Makanya di sini saya mau share apa yang kita lakukan, pendampingan itu. So bisnis harus bisa menceritakan, misal restoran harus bisa menceritakan, dengan saya beli ayam ini menu apa yang akan laku, menu-menu yang tidak laku kita bisa delete berikutnya. Ya. Juga nanti kalau jualan material bahan baku, tentu kita punya inventory mana yang paling quick yielding, yang sering dibeli, berarti inventory kita dibanyakan gitu. Yang kita membanyakkan inventory yang slow moving item, yang fast moving item yang tinggikan. Tapi kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa lakukan itu. So penting kita punya data, sangat penting kita punya data ya. Begitu juga kalau fashion, mana baju yang paling sering laku. Gitu. Nah, ujung-ujungnya customer mana sebenarnya paling sering beli ke kita. Nah, sehingga nanti ada pelayanan customer tertentu kita berikan insentif yang berbeda dengan yang jarang beli. Nah, itu kita penting. Nah, itu this is how we can sustain and scale up our business. Oke. Next slide. Jadi pendekatan kita harus lebih sistematik ya Pak ya. Nah, berbasis data. Berbasis data. Nah, berikutnya saya mau ngangkat ini ya, ekonomi kreatif. Tadi saya katakan di depan bahwa saya akan menjelaskan khusus ekonomi kreatif. Nah, ciri khas dari ekonomi kreatif adalah kekayaan intelektual. Nah, Bu Erna tahu dulu kuliah saya mengenai ini ya. Ya, iya Pak. Jadi mengangkat kreativitas Indonesia yang berwarisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ada kekayaan intelektual. Apa itu kekayaan intelektual? Ada hak cipta. Ya, kalau furniture, desain termasuk desain industri. Dan yang penting lagi merek. Orang beli merek. Jadi teman-teman nanti tolong bangun merek. Nah, sekarang ada yang chain makanan tuh abnormal. Ya.
orang kenal mereknya, walaupun isi cuma Indomie sama kopi. Iya. So, ya, ini cuma kopi ya, tapi bisa terangkat begitu. Ya, dulu ada chain minimarket, Indomaret, Alfamart, itu juga merek. Iya. Nah, saya ingin semua akan, ini tidak mahal untuk bangun itu, tapi kita harus konsisten. Ingat, di balik merek adalah kualitas. So we have to build the quality. Roti bakar Edi ya orang tahu. Ya. Tadi normal orang tahu. Es doger apa, lama-lama orang tahu. Es 77 ya. Stellar 77. Stellar ya, itu semua kan semua berasal dari UMKM. Bisa Ya. kecil. Ya, nanti jualnya apa? Suatu saat begitu merek itu bagus, kita mengajak orang lain untuk invest, tapi membayar royalti kepada kita yang punya merek, kita punya SOP. Ya. Jadi kita nggak perlu invest lagi untuk buka cabang, biar orang lain invest. Kenapa orang lain mau invest dengan merek kita? Karena membangun merek itu mahal. Mending dia bayar franchise untuk merek yang sudah terkenal. Gitu. Ya. Sama kayak Indomaret. Indomaret itu kan yang punya bukan Indofood ya. Awalnya Indofood ya. Kayak yang punya misalnya Haji Hari, Hajah Erna gitu ya di Bekasi itu. Mana ini kan begitu. Franchise karena ya Pak ya. Ya, kenapa franchise? Nah, si franchise yang beli franchise itu merasa punya keuntungan juga kalau dia beli franchise. Merek udah terus dijaga inventory-nya. Indomaret pusat itu akan selalu datang, saya tidak tahu seminggu berapa kali mengecek mana barang-barang yang ada luar dia akan tukar. Ya. Nah itu jaminan, jadi jaminan orang datang situ. Dan layoutnya juga harus ngikuti apa yang Indomaret sudah kan. Ya kalau kita mau cari yang dingin-dingin ada sebelah kiri, mau cari shampoo ada sebelah kanan, sehingga orang yang buru-buru mau ke kantor udah tahu mau beli ini langsung sana 10 menit keluar. Sekarang apalagi bayarnya pakai cashless. Ya, pakai cashless. cardboard. Nah itulah saya ingin semua yang di sini nanti membangun merek. Boleh nextnya. Nah ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. 96% pelaku ekonomi kreatif adalah UMKM. Baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, ada yang pribadi juga. Misalnya fashion designer banyak yang masih pribadi gitu ya, tapi mereka menjual hasil karyanya. Kalau aplikasi itu digital gitu, udah tahu arsitektur, desain interior, ada yang hanya desain, tapi ada yang juga jadi kontraktor, pemborong ya. Tergantung kita mau fokus mana, atau desain and build pun juga banyak. Nah, terus ada desain komunikasi visual, yang suka buat iklan-iklan, desain produk, ini adalah Mabel. Mabel masuk desain produk. Semua yang desain, termasuk desain mobil juga masuk desain produk. Desain handphone masuk, Mabel masuk situ. Nah, sama sekarang kayak orang beli mobil, apa sih yang pertama dilihat? Hasil survei yang dilihat adalah desainnya. Ya. Nomor 2 mesinnya, mesin nomor 2 ternyata. Desain nomor 1. Ya, mesin bagus, desainnya jelek nggak dibeli, ya. Karena itu kan ada keinginan pribadi. Oh mobilnya keren ya, oh ini personifikasi dari saya. Termasuk juga motor. Termasuk juga yang lagi ngetop apa sekarang, sepeda, Brompton. Sepeda, itu. Nah, kenapa 50 juta? Ya desainnya mau utilitasnya itu yang value add sangat tinggi gitu kan. Nah, dan ada kebanggaan orang pakai. Oh, sepedanya apa? Brompton. Wah, ada kebanggaan punya merek gitu ya. Gak Sama takut kalau kita, ini Pak ya, dirampok di tengah jalan. nah, itu dua hal yang berbeda. Bagi mereka yang dirampok udah duitnya yang nggak 50 juta bayar, nah, mungkin 1 miliar, jadi hilang 50 juta nggak apa-apa. Ini ada yang menarik Pak di slide Bapak ini, ini jadi perhatian saya. Kalau segi televisi dan radio itu maksudnya apa ya Pak? UMKM televisi. Konten. Oh, konten, rumah produksi. Kan juga usaha kecil menengah kan. Sekarang yang ngisi-ngisi banyak konten kecil dan nggak harus di televisi dan radio juga Bu. Di YouTube ya. Oh, oke. Ya. Itu yang YouTuber, influencer awalnya kan isi konten. Nah, zaman dulu ada televisi, sekarang ada YouTuber.
Itu kan usaha kecil menengah, akhirnya jadi usaha miliaran kayak Atta Halilintar jadi usaha miliaran gitu ya. Tapi kan di situ Iya, ada hasil berpikir, nggak cuma ngarang dia kan. Dia harus membuat suatu storytelling yang lengket dengan produknya. oke, Maka beberapa YouTuber adalah duta dari iklan dari suatu produk, Mbak. oke. Nah, nanti Mbak Erna juga cari YouTuber aja untuk jualin produknya. Karena Iya, sekarang Pak. jualan di situ ya, jualannya di Nah, situ ya. kita mau Terutama kalau jadi YouTuber sendiri deh, Pak. silakan. Ada tuh yang suka masak juga ada. Kita mau, oh lewat saya lupa nama-namanya. Tapi ya itu menarik. Oke, nextnya Bu. Nah ini profil ekonomi kreatif. Tadi saya katakan sekian 90% lebih adalah UMKM. Mm-mm. Tuh pendapatannya PDB-nya 1.105 triliun. Ya, Ekspor dari ekonomi kreatif 316 triliun. Nggak ya. kecil. Mhm. Devisanya banyak dan tidak semua nggak semua tergantung pariwisata, bisa hidup sendiri. Nih ya, coba paling besar emang kuliner. Kuliner seperti saya katakan tadi, kalau dia bisa switch ke online, hidup. Kria tuh kerajinan. Nah, sebagian besar dari ekspor kita adalah kerajinan. Apa? Keramik, perak gitu banyak ya. Perhiasan, fashion, baju, sepatu. Sekarang merek-merek sepatu, baju kita udah sangat bagus. Siapa yang punya sepatu merek Kompas sekarang dicari-cari tuh. Ya, bahkan ngantri waktu di Grand Indonesia. Itulah kehebatan Indonesia. Kita sudah punya merek-merek brand-brand Indonesia itulah. Terus mempekerjakan banyak tenaga kerja, 18,1 juta tenaga kerja, 14% orang angkatan kerja. 1 dari 5 pekerja di Indonesia adalah ekonomi kreatif. Dan umumnya mereka awalnya pakai modal sendiri. Saya rasa di semua usaha, seperti saya juga mulai membangun perusahaan saya tahun 94 itu semua pakai modal sendiri, bootstrapping. Kalau belum ada saya kasih tahu. Kalau kita baru mulai, kecil kemungkinan bank akan memberikan. Betul ya Bu Erna ya? Ya, Kita belum punya track ya, Pak. record, bank tidak akan memberikan. Yang bisa membiayai adalah kita sendiri, orang tua, atau mertua yang kaya gitu ya. Itu salah satu pilihan lah ya, Pak ya. Nah, Salah itu satu nanti option. pilih-pilih mertua yang bisa membiayai kita. Nah, 2,4% itu pinjaman dari bank, 0,7% dari venture capital, terutama yang digital itu dari venture. Dan 96% tidak berbadan usaha, banyak kan masih usaha dagang gitu ya, perusahaan Dagang sendiri. konvensional gitu ya, Pak ya. Ya gitu. Nah inilah data-data. Artinya apa? Saya mengajak kita berusaha di bidang ini. Ini sebenarnya kompetensi bangsa Indonesia ada di sini. Bukan bukan di yang terlalu high tech, tapi yang banyak seninya. Yang furniture juga di situ tuh kompetensi bangsa Indonesia tuh. Bikin meja, kita kan dari ratusan tahun udah terkenal tuh ukir-ukiran ya. Mesti kita kembangkan itunya, tapi dengan yang kekinian gitu. Kita punya basic, tapi selama ini tidak disentuh basic itu. Buktinya ukir-ukiran Jepara dikejar-kejar sama orang asing kan ya, gitu ya Iya, Bu. iya. Nah kita cari yang untuk Indonesia sekarang. Saya yakin akan ada kreasi-kreasi baru yang kekinian, tapi hasil karya ada hak cipta punya orang Indonesia. Itu yang saya harus. Nah untuk itu tentunya value chain-nya nanti adalah, permainannya adalah nanti ada selain di desain ada di material. Sama kayak fashion Bu. Bukannya desain, tapi kainnya kain apa? Gitu. Ya. Nanti juga furniture itu kayu yang mana? Nggak bisa sembarangan kayu. Besinya besi yang mana? Nggak bisa sembarangan besi. Nah, kalau kita yang udah bentuk-bentuk profil, lihat yang bikin profilnya bagus nggak? At the end everything yang didesain, at the end adalah in the detail. Nah, kalau di detailnya udah kelihatan berantakan, udah males, udah harganya jatuh langsung. Yeah. Jadi nanti siapapun yang mau masuk ke bisnis material atau itu di detail ya, jangan bikin yang bahan-bahan material nanti yang las-lasannya kelihatan atau sambungannya kayu kelihatan, aduh jangan.
Maka penting di sini nanti, walaupun itu cuma jualan material, penting melakukan spesialisasi. Oke. Don't be anything gitu ya. Saya bisa ngerjakan semua, enggak, saya nggak percaya. Kita nggak akan jadi ahli kalau kita bisa ngerjakan semua. Tapi at one time kita, nanti kalau satu waktu setelah 10 tahun kita punya 5, ini ya nggak apa-apa. Tapi jangan langsung pertama 5. Nggak, saya ahli kayu dulu deh. Tapi kayu yang mana? Kayu lantai. Habis itu saya ahli kayu mana? Kusen gitu ya, pelan-pelan naik. Nanti kalau udah dikenal si hari ini ahli produksi kayu lantai, kasih merek, udah terkenal gitu. Nah, coba kita lihat deh bahan-bahan yang di toko-toko bangunan yang parkit itu kan nggak sembarangan bikin. Nah, itu yang saya minta nanti kita pelaku usaha kreatif ini fokus, detail harus halus ya, dan itu bisa dijual dengan harga mahal. Boleh next slide-nya Mbak Ena? Ya. Next slide-nya ya. Nah ini juga makanan cek-cok itu. Ini sektor-sektor yang sangat tergantung pariwisata. Saya skip aja terus, tadi saya udah cerita banyak. Contoh itu tuh seni pertunjukan atau musik. Kan itu pertunjukan itu baru ada duit kalau orang nonton di teater atau di mana gitu. Termasuk juga musik. Nah, kemarin kami coba kemarin di Kemayoran ada tuh pertunjukan musik dari drive-in pakai mobil supaya bisa menjaga distance. Tapi yang fenomenal adalah pada bulan Juni, pertengahan Juni itu ada konser musik sedunia, bayar loh nontonnya lewat ini. Yang kita masuk, ada channel mereka, kita masuk dengan password itu kita beli tiket bayar, nggak murah, $35, kira-kira 500.000, tapi di rumah bisa tonton 4-5 orang. Konsernya, padahal tuh dari kayak metode streamline seperti YouTube ya Pak ya, iya, tapi berbayar juga tapi ya. live Bu. Dan yang konser namanya BTS dari Korea. Oke. Yang nonton 752.000 orang seluruh dunia. Wow. Kalikan $35, coba aja. Nah itu adalah cara-cara baru untuk menjual konser. Iya. Nah, kalau kita nggak mau shifting, nggak mau bergeser, kita akan terdisrupsi. Tapi kalau kita mau bergeser dengan digital kembali Mbak, digital. Iya. Ya orang nonton juga kok pakai digital gitu ya. Mau bayar lagi $35. Iya. Ya. Nah, kalau sebelumnya sudah ada juga kita waktu mulai COVID itu yang wafat tuh Ambyar, sobat Ambyar ya, itu juga gede dapatnya. Karena itu sifatnya donasi. Nah donasi itu bisnis model pertama, tapi yang BTS ini fenomenal sekali. So, tapi syaratnya apa? Bangun brand dulu. BTS brandnya udah terkenal. Ya. Iya. Wow, di seluruh yang nonton 107 negara loh kemarin. Bayangkan. Iya sih Pak, kalau K-pop itu kayaknya mendunia memang. Nah, K-pop itu industri kreatif didesain sama negaranya sejak 20 tahun yang lalu. Jadi mereka membangun K-popnya dulu, di hilirnya untuk konsumsinya apa? Samsung. Nah itu dibangun satu value chain ya, hebat kan? Samsungnya laku sama LG ya, Samsung sama LG di ujung. Tapi yang dibangun kontennya dulu tuh musik, drakor, ya musik sama drakornya tuh mendunia. Dengan harapan nanti bisa menonton mereka di gadget-gadget itu ya Pak ya. Ujungnya gadget-gadget itu merupakan konsekuensi daripada kreativitas yang ada di konten tadi. Nah itu sama nanti kalau di Bu Erna ini di Profito jualan material, hulunya adalah desain Bu ya, bikin. Nah nanti mungkin Profito saya anjurkan juga ikut melakukan pendampingan desainer furniture gitu ya. Nanti yang bisa diarahkan dengan materi-materi yang Furnito jual. Jadi Furnito jangan hanya ada di hilir, ikut juga di hulu di desainnya. Iya Pak. Melakukan pendampingan juga, melakukan pendampingan hak cipta, desain, tapi materialnya dari Profito. Begitu caranya bekerja sama. Nah ini juga yang saya lakukan sejak di Backcraft dari tahun 2016 kami lakukan itu.
Nanti yang desainer tetap fokus desain, nanti kita gabungkan dengan channel-channel. Nah, salah satu yang kita sudah lakukan pada saat itu ada namanya food startup, kuliner. Jadi kita pancing mereka menciptakan kreasi-kreasi baru menu, tapi umumnya yang packaging ya, makanan kering. Jadi bikin desain packagingnya juga kita mengharapkan yang jago masak itu berpartner dengan desainer. Iya. Karena kalau nanti kita jualan makanan di e-commerce, yang dilihat kan yang bagus dulu. Iya. Packagingnya bagus nggak? Makanannya bisa bagus, tapi kalau packagingnya jelek nggak dibeli gitu ya. Makanya perlu ada desainer. Nah, terus waktu itu kita lakukan pitching mana yang paling bagus, bisnis model mana yang desain bagus, kita jodohkan habis itu dengan distribution channel Indofood. Jadi Indofood biar lakukan lagi kurasi mana yang cocok masuk distribution channel. Karena para pembuat UMKM itu akan berat kalau mereka buat distribution channel sendiri. Iya. Kita kawinkan. Nah, Profito juga bisa gitu, nanti cari pembuat material yang UKM, tapi dikurasi. Nggak semua bisa masuk Profito, dikurasi. Mana yang kualitasnya memang yang, jadi orang masuk Profito adalah saya garansi kualitas. Nah, jadi nggak sembarangan. Ini ada pertanyaan juga Pak dari audiens kita, dari Bapak Raymond. Kebetulan karena Bapak tadi juga lagi membicarakan soal desain, betapa pentingnya desain itu juga ya. Pertanyaannya agak nyambung-nyambung, mungkin lebih baik di sini aja waktu topiknya memang bicara soal ini. Jadi Pak Raymond Parningotan ini, beliau bertanya, apakah sistem amati, tiru, dan modifikasi dianggap sebagai plagiat oleh industri kecil? Batasan apa yang boleh kita buat dan tidak buat agar bisa menjadi booming? Karena ini merupakan metode yang mudah untuk dilakukan oleh industri UMKM pemula. Gini, Mbak, di hak cipta itu banyak yang mirip-mirip. Asal jangan mengikuti 100% mirip. Ya. Terus inovasinya bukan hanya di desain, tadi saya katakan berinovasi di material lah. Ya, berinovasi. Terus kedua, terakhir yang dibeli apa pada akhirnya? Merek. Ada baju satu merek Zara, baju sama nih satu merek Hari. Orang beli yang merek Zara walaupun lebih mahal. Jadi nilai tambahnya ada di merek. Itu ya, ada di merek. Boleh sama, tapi nggak akan bangga orang pakainya. Nggak akan bangga orang pakainya. Jadi buatlah si buyers itu bangga dan membeli mereknya. Dan membeli merek ini boleh aja nanti. Kalaupun dia akan niru, itu bisa bawa ke pengadilan. Tapi kembali ya, kita cari uniqueness, jangan meniru. Boleh dia niru, tapi nanti jadi jualan murah, tapi orang nggak akan beli juga. Ya. Nah, saya bilang nanti supaya ada scale up, jangan meniru, buatlah sesuatu yang unik. Kalau mau meniru, jadi tukangnya dulu, lalu jadi subkontraktor atau supplier kepada si pembuat yang tadi merek tinggi itu. Sama seperti Indonesia ini kan, kita yang Nike kan, tapi kita nggak pernah mau ngopi Nike, berbahaya. Itu pabrik-pabrik Nike kan ada di Indonesia, tapi merek sama desain industri tetap punya Nike sana, tapi menghasilkan duit juga gitu ya. Kalau mau gitu bisa juga. Jadi kita supply workforce-nya sama manufacturing-nya. Oke, ya. Nah ini sama yang saya cerita tadi, tapi yang nomor 5 tuh yang penting, modernisasi dan inovasi teknologi. Iya. Nih yang akan buat, nanti saya ceritakan apa sih kelemahan-kelemahan UMKM yang ada. Boleh kopi, tapi bisa gak menjawab, nanti ada pertanyaan dari saya. Next coba. Nah nih kemarin udah baca kali ya, ada 60 juta UMKM. Baru 10 juta yang connect ke digital. Nah kebetulan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi dan juga
Maritim dan Investasi 2 bulan yang lalu kita launching namanya Bangga Buatan Indonesia. Oke. Dengan COVID ini pembelian barang-barang Indonesia naik, Mbak. Oh, Kita oke. bekerja dengan platform-platform e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, semua agar membeli barang-barang Indonesia. Termasuk juga pemerintah lewat LKPP beli barang-barang. Jadi kalau ada rapat, goodie bag-nya semua yang barang-barang Indonesia. Nah, syaratnya apa? Mereka connect ke sini. Ya. Nanti ada yang buat handuk mana dari Pasuruan masuk ke situ. Ya. Ya, ada yang buat apa tumbler Ya. dari Tangerang masuk ke situ. Kita dengan ada yang COVID ini sebenarnya kita punya peluang untuk meningkatkan pemakaian produk-produk Indonesia. Kenapa? Untuk impor segala macam mungkin susah sekarang gitu ya. Walaupun masih ada beberapa, tapi kita gunakan ini. Dan kan Jadi sepertinya situasi COVID ini juga malah mendukung, memperkenalkan dan setengah memaksa orang untuk mengenal dunia digital ya Pak ya. ya ini adalah proses digitalisasi yang bagus. Dipaksa oleh Ya, yang dipaksa. oleh suatu zat yang namanya corona itu. Lihat Kalau positifnya lah ya. Iya, kalau dulu mungkin yang jualan makanan atau yang jualan konvensional itu nggak pernah peduli sama kesempatan-kesempatan menjual secara digital. Sekarang terpaksa mau nggak mau supaya jualannya laku, dia harus eksis juga di dunia digital gitu ya Pak ya. Jadi saya kadang-kadang impress dengan restoran kecil bayarnya pakai QR code, Pak. Biasanya kan bisa QR code. Nah, kaget saya restoran saya. Terpaksa mereka lakukan gitu. Iya. Oke, baik. Next slide-nya. Nah, ini saya mau ceritakan ini. Ini nilai value chain di dalam ekonomi kreatif. Mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi. Kalau konservasi itu adalah bagaimana kita mencatat hasil-hasil. Tapi gini, selama ini di UMKM banyak kan jualan, distribusi dan konsumsi. Jarang berpikir di kreasi. Ini yang saya mau ngajak. Oke. Berpikirlah di kreasi. Sama Profito akan menjadi platform. Nanti Mbak Erna lakukan pendampingan di kreasi. Nanti akan ada inovasi-inovasi materi-materi baru yang sebelumnya tidak terpikir dan hanya ada di Profito gitu ya. Jadi akan ada masukan dari para desainer. Bu, cari dong bahan yang kayak gini. Si Ibu nanti akan membina mana provider-provider yang akan sell di platformnya Bu Profito ya Bu Erna. Sehingga ini bukan menjadi platform toko bangunan biasa gitu ya, akan menjadi unik ya. Nanti agak modifikasi bisnis model sedikit ya Pak ya. Kamu cari detail yang begini, pertemuan pintu yang tidak pakai ini bla 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 ada di situ. Uniqueness-nya kita cari. Iya. Nah, kita bisa lakukan itu jika kita bekerja sama dengan desainer yang ada di value chain kreasi itu, Mbak. Ya. Nah, disitulah nanti bisa jadi nanti desain industri atau hak ciptanya bisa di-share antara desainer dengan Profito gitu ya. Nanti tinggal buat perjanjian lisensi bagi hasil royaltinya bagaimana, itu ujung. Mereka juga perlu channel distribusi. Nah, channel distribusi yang pegang nanti Profito gitu kan. Membangun channel distribusi nggak mudah. Ya. Tapi mengajak para UMKM yang di bidang kreasi tadi untuk di sini. Nah, konsumsinya bisa rumah tangga, bisa perusahaan gitu ya. Sehingga ada uniqueness. Ini bukan sekedar toko bangunan yang berpindah jadi online, no. We have uniqueness detail-detail yang unik itulah, material yang unik. Bahkan sekarang lagi berkembang ya Mbak Erna, material bambu. Oh ya. Ya, Pak. banyak orang mikirnya pakai bambu untuk interiornya, tapi nggak sembarangan bambu. Nggak bisa bambu yang baru dipotong jadi, nanti ada mengkur segala macam, harus diolah. Iya. Nah itu salah satu yang mau mencirikan arsitektur Indonesia. Sekarang lagi ada gerakan arsitektur ini adalah bambu sebagai selling, ornamen selling, bahkan bambu sebagai struktur juga karena dia kuat sebagai bisa
kuat nahan daya tarik, beberapa bisa bikin ya. Bisa bikin untuk rangka atap yang bentuknya aneh untuk restoran ya, Ya. atau untuk Ada pergola. beberapa produk juga malah bambunya itu bisa diwarnai, Pak. Betul. Nah Di itu dalam yang menjadi berbeda. serat-seratnya. Yang jadi berbeda. Jangan jualan kayu Borneo sama kamper, itu toko bangunan biasa udah bisa gitu. Ya kan, Iya. jadi ada uniqueness di situ. Banyak orang yang mencari material bambu tapi yang udah diolah sehingga Iya. tidak akan mengkerut lagi ya, sudah dikeringkan 100%. Nah itu. Iya. Dan dikasih contoh kreasi bambu gimana nanti, jadi gimana kalau orang yang baru bingung bambu bikin apa, nah bekerja sama dengan kreasi ya, nanti untuk pergola atau untuk pintu, untuk apa terserah. Nah inilah, nah di situ kreasi, terus nanti mereka bekerja sama dengan manufacturing, bisa UMKM juga bisa besar-besar, nah distribusinya lewat Porvito gitu. Nah yang saya sebut bagaimana infrastruktur membangun ini, ya ini infrastrukturnya ada pabrik, ada yang digital. Inilah bagaimana kita bekerja sama menggabungkan semua di dalam satu value chain. Nah, para UMKM yang kreasi, yang tukang kayu segala macam, mereka kan nggak bisa membangun jalur distribusi. Disinilah Ya. value add Porvito nanti untuk mengajak mereka. Ini tidak hanya berlaku di mebel, di food tadi yang saya katakan juga. Fashion juga begitu. Nanti jalur distribusinya lewat mana? Matahari atau lewat mana? Tapi toko-toko sekarang tutup. Nah, lewat digital aja kalau gitu. Ya, jual di Tokopedia atau di mana? Atau kalau di luar untuk jualan fashion itu ada di Pinterest. Iya, banyak sekali tuh saya lihat, Pak. Atau orang sekarang sudah model jualan juga lewat IG, lewat Instagram. Ya itu yang saya bilang, jadi omni channel ya, ada e-commerce, social commerce sama chatting. Ya. Ada WA juga, ada yang jualan lewat WA. Iya. Ya, chatting. Nah, Indonesia tidak main-main di antara semua negara Asia Tenggara. Indonesia the fastest growing digital economy. 49% e-commerce kita growth ya, paling tinggi di antara negara lain. Dan kita kan ada 5 unicorn, di mana 4 itu adalah e-commerce. Bukalapak, Tokopedia, Gojek, OVO udah masuk sekarang. Nah itu, jadi kita tidak main-main. Nah sekarang tinggal kita perkuat juga infrastruktur fisiknya. Nggak cukup digitalnya. Kalau nggak ada gudang gimana? Kalau nggak ada yang nganter gimana? Gitu ya. Yeah. Kecuali tadi subsektor yang bisa dinikmati dengan digital, seperti aplikasi, apps, game, musik, film, animasi bisa kita tonton tanpa ada physical delivery. Tapi kalau makanan, material, fashion kan ada physical, sehingga perlu logistik, delivery sama gudang ya. Nanti saya cerita di sini bagaimana ada solusi. Boleh next? Nah, ini pengalaman saya. Bagaimana problematik yang saya temukan di antara para UMKM. Saya keliling yang mengerjakan tenun di Kabupaten Sika, yang buat oleh-oleh kayu dari Komodo, yang buat tenun juga di Pangururan Toba, yang buat kerajinan kayu di Kendari, di Sulawesi Tenggara semua, yang juga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang buat batik. Begini, para pengrajin itu kalau buat 1 atau sampai 5 bagus. Tapi dibuat suruh pesan lebih 10, mulai tingkat kualitasnya turun. Iya. Begitu 100, desainnya berantakan. Jadi kita karena manual kan ya Pak, ya itu memang handmade. Manual dan tidak ada SOP. Oke. Nah, baju, kita beli baju ya. Iya. Jadi setelah 3 bulan kancingnya copot. Saya tanya sama yang buatnya UMKM, Bapak waktu menjahit kancing berapa kali masukin ininya, benangnya? Nggak tentu Pak, sama kayak tukang bakso tadi nanya. Nggak tentu Pak, nggak tahu, pakai feeling aja. Waktu mencampur tenun nih, pakai
pewarna. Waktu nyampurnya berapa menit direndam? Wah, tergantung situasi Pak. Habis itu jemurnya berapa jam? Tergantung. Nggak ada SOP. Sehingga warna ya ada salah satu kebun kita ajarkan untuk pewarnaan alami. Biru dari daun nila. Nanti birunya bisa beda-beda. Ada biru gelap, ada biru muda ya. Nah, kuning juga beda-beda, ada gradasi. Itu yang membuat jadi buyers takut untuk memesan lagi. Nah itu di tengah tuh quality, consistency quality. Nah Ya, yang kiri bagaimana harus tetap ada sistem sih ya Pak ya. tuh Nggak bisa nggak konvensional bisa sekali. suka-suka gitu ya. Terus saya bilang, Ibu, Bapak kalau sudah berniat menjadi pengusaha, kerjakan dengan full time, nggak bisa disambi-sambi. Mulailah jam 8 sampai jam 4, itu kita merubah mindset di sini. Nggak bisa disambi-sambi karena kita punya komitmen terhadap buyers. Banyak itu ya UMKM begitu kelemahannya adalah pada saat pesanan besar. Saya mau pesan patung, oke. Patung 1 sampai ke 5 bagus. Patung muka nih Mbak. Patung ke 10 hidung mulai mencong. Waktu deadline 2 bulan pesen 100 patung, buyersnya datang. Tanya, where is mother? Istrinya bilang, he's somewhere in the mountain gitu. Suka-suka aja gitu. Nanti keluar sampai ketemu, keluar kata Pamungkas, mohon maaf Pak, kami orang kampung, bla 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 bla, kami tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu dari depan jangan terima 100 gitu ya. Yeah. Harus memikirkan sistem dan teknologi. Inilah yang perlu pendampingan. Nah, juga di sebelah kiri itu desain yang kita bikin harus dengan sesuai market trend. Nah ini, jadi kita harus berpikirnya harus dari hilir, bekerja dari hulu ke hilir gitu. Nah kebetulan di Backcraft untuk fashion kita punya yang namanya trend forecasting. Itu kita bagi-bagi waktu itu. Jadi nanti akan laku yang warna apa, corak-corak apa, sehingga para UMKM bisa melihat ke sana. Nah, sehingga para pembuat batik atau lurik atau tenun di daerah yang biasa warnanya gelap-gelap, mulai punya warna-warna terang untuk konsumsi orang-orang kota. Jadi terus yang biasa buat tenun hanya kain, Mbak, sekarang bisa bikin blazer, bisa bikin bed cover, bisa bikin penutup bantal, bisa bikin tas. Ada diversifikasi desain. Nah ini nanti yang Profito juga harus sampai kayak gitu, pendampingan para desainer UMKM itu, ya. Nah di situ nilai tambahnya. Karena memang untuk mengikuti tren itu orangnya memang harus aktif untuk survei dari media sosial sih Pak. Kalau enggak ya memang rajin aja. Itu jadi enggak update gitu istilahnya. Nah tadi terus packaging ya, kalau nanti packaging bungkusnya juga harus bagus. Makanya saya bilang perlu orang desain di sini. Kita mau jualan makanan bungkusnya harus bagus ya. Bahkan beli coba kalau kita di toko-toko material yang jual itu apa hardware sebenarnya bungkusnya selalu bagus semua. Jadi penting juga tampilan bungkusannya ya. Packaging saya bilang. Dan packaging harus mikirkan juga untuk delivery-nya. Packagingnya cocok nggak untuk jangan terlalu besar delivery-nya, malah lebih mahal delivery-nya nanti. Ada orang yang memikirkan desain packaging. Nah, kalau ini ada kebetulan ada juga pertanyaan ini dari Ibu Dina. Memang pertanyaannya itu kayaknya usaha dia itu agak lebih ke bahan baku Pak ya, jadi bukan produk akhir. Tapi beliau itu perlu juga bimbingan pengemasan produknya. Kira-kira apakah sektor itu juga dicakup gitu oleh Backcraft? Ya, nanti saya ceritakan apa yang kita lakukan ya di slide berikutnya. Sabar dulu Bu. Oke. Ya, oke. Terus yang di bawah nih delivery. Banyak ya tidak punya, sehingga pada saat order lewat e-commerce delivery-nya mundur gitu ya. Karena mau deliver sendiri. Terus customer service, tolong kalau buyersnya nanya dijawab gitu.
Saya berapa kali di e-commerce nanya, "Ini bisa dikirim besok nggak?" Jawabnya 2 hari lagi. Nggak baca, karena mereka kan offline, Bu, ya, biasanya punya Iya. toko. Buyers yang datang kan, Uh-uh. langsung. Nah, ini kan mereka yang harus respons kepada buyers gitu. Iya. Buyersnya kan tidak ada di depan mata, ada di, jadi sering-sering lah buka IG-nya kan, atau buka chat yang di e-commerce itu. Kalau tidak dijawab dengan respon cepat, buyers akan switch ke seller yang lain. Iya. Iya. Ingat, di e-commerce atau di digital ini diuntungkan para creators atau sellers, diuntungkan karena pasar menjadi demikian luas. Mm-mm. Tapi jangan lupa, kita juga berhadapan dengan ribuan kompetitors kita. Iya. Kalau kita tidak menjawab itu dengan cepat, orang akan ghost. Iya, biasa Terus, juga kalau di belanja aja di Tokopedia, Pak, kita tanya sama iya, sellernya. iya. Kalau sellernya jawabnya lama, kita udah pindah ke Kita seller switch lain. Heeh. atau cancel dah ya. Iya, memang Nah, itu begitu, Pak. terus yang penting intellectual property ya, nanti di dalam backcraft itu kita bantu pendaftaran merek, haki, ya, itu penting. Semua itu yang nilai paling mahal adalah itu. Yang bawah nih, nah ini juga nih, cash flow management of financial literacy. Banyak saya temukan uangnya itu uang pribadi sama bisnis jadi satu. Sehingga lihat di rekening kayaknya duitnya banyak terus. Padahal duit itu untuk besok belanja material, belanja ayam, Iya. belanja telur untuk restoran itu, ya kan? Atau belanja benang, belanja kancing, belanja pewarna. Nah, kami kerjasama dengan bank-bank juga, bank syariah maupun bank, ya, untuk bukan saja para UMKM mengerti bagaimana menjual ke bank, juga kami mendidik bank untuk memahami ekonomi kreatif gitu. Oh, Ya. oke. Mereka juga harus belajar mengenai ekonomi kreatif. Kan selama ini bank memberikan loan pada properti, pada Iya. manufacturing, ekonomi kreatif tidak. Nah, jadi both side belajar. Nah, itu program kita. Jadi kita ingin meningkatkan financial literacy sehingga pada saat para UMKM scale up, ada sumber dananya dari mana. Nah, untuk scale up ini perlu track records. Mungkin saya mau share ya, dulu pertama kali saya waktu bangun usaha tahun 94, bootstrapping pakai duit saya, karena sebelumnya saya bekerja 10 tahun, nah saya nabung dengan partner saya nabung 3 partner, ya kita modal untuk awal. Nah, setelah berapa tahun saldo kita cukup, tapi saya maksakan pakai bank. Debat di antara para founder ini, ngapain kita pakai bank mahal bayar bunga, kita punya duitnya. Katakan nih ya, kita ada proyek 1 miliar, saldo di perusahaan saya waktu itu ada 1,5 miliar. Saya mau pakai bank, tahu udah pasti bisa bayar. Kenapa pakai bank? Saya mau punya track record bagus di bank. Setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, itu bank yang ngejar saya terus, saya nggak ngejar bank lagi. Oh, oke. Mereka yang ngejar saya karena selama 5 tahun pembayaran kami bagus. Akhirnya bank itu membayar bukan hanya berdasarkan saya punya aset, tapi bukan feature dari tagihan-tagihan saya, fidusia. Oh, gitu ya, Pak ya. Aset saya cuma berapa miliar, ruko waktu itu 3 miliar, mereka berani nawarkan 10 miliar. Kan tagihan saya punya customer yang tagihan saya 2 tahun itu adalah 10 miliar, dia berani biayain, fidusia. Oke. Ya, karena dia udah tahu track record saya, track record urusan kami, dan track record pribadi, characters ya. Jadi kita jangan punya track record janji, Ya, Pak. gagal janji, jangan. Baik itu ke bank maupun ke customer. Dibaca sekarang ada digital tracknya, ada jejak digitalnya. Kalau kita pernah bohong sama orang tuh ada jejak. Ya. Dan posting kita di sosial media juga dikontrol, jangan sembarangan. Ya. Kalau kita suka ngeluh, susah, bank nggak akan datang kita. Jangan suka ngeluh. Gitu ya, Pak ya. Jangan Ternyata juga, bisa di-track dari sampai Di-track, keluhan-keluhan karena pun gampang. di-track ya. bank tuh kan ada 5C, 5C ya, ada collateral, ada satu karakter, itu jangan lihat di situ. Sekarang gampang, ini orang-orang gampang ngeluh, ada nyinyir, itu susah. Bukannya susah dapat dari bank, akan susah dapat customer juga. Iya. Kalau saya beli dari dia, jangan barangnya saya dibohongin gitu ya. Nah, penting ya, trust di balik semua ini. Boleh next slide? Sebelumnya Pak, tadi Bapak sempat bilang juga
bahwa dari pihak Bekraf itu juga nanti ada pendekatan kepada bank-bank untuk memberikan mungkin pinjaman atau cara pinjaman yang lebih mudah kepada para UMKM. Itu bentuk realnya seperti apa, Pak? Apakah ada misalnya kita daftar dulu ke Bekraf, nanti dapat surat pengantar dari ikut di dalam kegiatan kita, ya, nanti biar bank yang akan observe UMKM itu. Kami kan bukan lembaga keuangan. Kami hanya matching antara mereka dengan bank. Bank kita ajarkan untuk mengerti bisnisnya para usaha kreatif ini. Usaha kreatif mengerti cara bank bekerja gitu. Ya. Nanti tidak hari itu langsung dapat, enggak. Mereka akan monitor terus tuh bang, ya. Nanti bentuknya pertama pasti pakai KUR bu, kredit usaha rakyat gitu ya. Oke. Jadi boleh join next. dengan program Bekraf dulu ya Pak ya. Masuk ke dalam jaringan kita dulu. Nah ini contoh gudang berantakan. Ini cari barangnya susah. Fashion nih cari barang. 99% katanya begini. Ini di Jawa Barat nih. Ciri khas nih UMKM kan gini kan ya. Aduh, Berikutnya. Kalau stok opnam bagaimana itu ya? Nah, sebagian angkanya saya kurang percaya situ. Nah, ini yang kita pengen punya gudangnya kayak gini, punya displaynya kayak gini ya. Nih, cita-cita harus kayak gini nanti. Rapis dan terdata semua ya Pak ya. Bentuk yang ini ada berapa stoknya, yang ini ada berapa itu stoknya. Penting, jadi kita tahu. Nggak ada yang losses, nggak ada. Dan kita bisa menganalisis desain mana yang paling laku gitu ya, bisa tahu. Dan kalau nggak laku kita bisa punya program, kita diskon 50% mana, nah gitu kan. Nanti jangan kita yang diskon 50% yang paling laku, kacau kah? Iya. Jadi data itu memang sangat penting lah ya Pak ya, untuk bisa mendukung tindakan-tindakan yang akan diambil selanjutnya. Nah Mbak, nggak semua UMKM paham mengenai itu, karena itu harus didampingi, harus ada pendampingan gitu ya. Oke, next. Nah, kurangnya kompetensi dalam pemasaran digital dan teknologi. Ya benar, yang saya ceritakan tadi ya. Mereka dibukakan pasar begitu tapi belum paham bagaimana melakukan pemasaran digital. Ya, nah disinilah bentuknya pendampingan dalam digital commerce. Next. Solusi yang saya kasih contoh yang sudah terjadi di daerah Bandung. Boleh. Nah, next. Jadi, untuk para UMKM ini ada platform sharing ekonomi e-commerce untuk agregator UMKM. Artinya apa? Para UMKM ini boleh terus aja mereka fokus aja membuat dulu. Nanti ada yang bantuin untuk logistiknya, ada yang bantuin untuk pemasarannya, ada yang bantuin untuk deliverynya. Ya, ini ada satu contoh ini di Bandung. Kebetulan ini dulu binaan Bekraf ya. Dan mereka, ini teman saya juga orang digital, tapi terus bergerak lebih jauh, tidak hanya digitalnya, tapi sampai gudang, sampai pengantaran, sampai dropshipper sebenarnya namanya. Oke. Ya. Next. Nah, mempertemukan produsen dan pedagang besar dan eceran. Ini yang dilakukan oleh si dropshippers ini. Jadi biar UMKM fokus aja dulu sebagai produsen. Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk connect kepada saluran distribusi. Nah, disinilah value chain distribusi dan produsen, termasuk kreasi, kalau dia kreasi juga, kita match kan. Nah, karena masuk ke jaring-jaring distribusi ini berat, nggak gampang gitu. Tapi jaring distribusi juga milih-milih, mana yang bisa masuk. Kalau kualitasnya rendah, nggak akan bisa diterima, gitu kan. Nah, kita harus mendampingi yang si UMKM ini untuk naik tingkat masuk ke jaringan distribusi. Itulah yang dilakukan oleh komunitas ini. Coba next. Nah, namanya Bandros, ada di Bandung. Nah, mereka punya sharing platform ekonomi itu dengan tuh Mbak, lihat tuh, mengedukasi produsen, memperluas pasar. Karena dulu kan para UMKM ya pasarnya
sebesar toko yang ada di rumahnya gitu kan. Iya. Atau yang ada di pasarnya, kiosnya seperti apa. Iya. Dan meningkatkan penjualan karena jaringan itu. Nah, kalau itu reseller, dia juga bantu reseller meningkatkan penghasilan tambahan dan akses produk berkualitas. Jadi, dia adalah menggabungkan UMKM produsen dan reseller dropshipper. Mereka lah resellernya dan dropshippernya. Kan tadi ada logistik, delivery yang gambar saya pertama kali itu, dan pendampingan digital marketing, mereka lakukan ini. Nah, itu bandros.id. Dan siapapun mungkin yang ada di daerah Jawa Barat, silakan gabung ke mereka. Mereka akan kembangkan juga nanti di daerah luar Jawa Barat. Tapi yang hadirin yang ada di sini silakan. Ada bandros.co.id, masuk aja ke websitenya. Ini yang baju biru inilah pendirinya, namanya Muhammad Iqbal. Dia ini orang digital. Bidang apa Pak ini? Apakah Apa semua saja UMKM? Apa saja semua UMKM? UMKM bisa? Kebanyakan sekarang masih ini sih tekstil ya, bahan tekstil. baju, sepatu. Di Bandung yang Cibaduy itu kan main sepatu, baju ya. Tapi dia tidak terbatas itu. Siapapun bisa. Ya. Nah, nanti saya berharap Prof itu kayak gini tapi untuk yang material, Mbak Erna. Aduh. Iya. Semoga Pak ya. Iya, tapi ya begini, nggak bisa cuma hanya jualan, harus bina juga di bawahnya. Ya. Jadi nanti yang masuk yang berkualitas, Mbak. Tapi mereka kita angkat berkualitas, tidak sembarangan. Gitu ya? Iya. Jadi go to the next level. Nah, betul. Nah, selama ini mereka ini kalau nggak salah udah 5 tahun ya. Ada 20.000 produk yang connect ke mereka. Terus pengguna 68.000. Ada reseller, ada produser. Transaksinya 1 juta transaksi dan produk kejual udah 1,9 juta. Ini Desember 2009. Seingat saya mereka baru berdiri 2016. Mulai dari nolnya. Terus bangun. Yang paling mahal adalah akuisisi UMKM-nya itu mau bergabung dengan mereka. Mereka harus meyakinkan para orang yang mau bergabung dengan mereka. Next. Nah, ini yang dibantu mereka logistiknya sebagai reseller. Ya, mereka pada awalnya sebagai apps developer ya. Fintechnya, pembayaran mereka bantu. Ya, banyak UMKM tidak mengerti pembayaran dari fintech karena biasanya cash kan. Vendor branding nanti bisa juga di matchkan dengan affiliate partner, makan dengan bahan baku ya. Misalnya yang fashion dikonekkan dengan penjual kain kayak gitu ya. Service partner dan kadang juga masuk yang ke charity. Ya inilah yang dikerjakan mereka. Ini yang saya tadi dicerita di slide saya, kelemahan-kelemahan apa yang dibantu. Application developer sebenarnya di situ yang dilakukan adalah digital marketing. Dan juga bantu melakukan foto, mengambil fotonya untuk pemasarannya di situ. Nah kan para UMKM belum tentu ngerti bagaimana membuat foto yang menarik untuk bisa dipasarkan. Ini ngomong digital marketing ya. Nah, ini arts di sini ya, ada arts bagaimana mengambil foto angle yang bagus sih maka si calon pembeli tertarik. Nah, itu kan ada ilmu tersendiri. Sebagian besar UMKM tidak paham itu, ya. Tapi mereka mungkin bagus bisa membuat keripik, bisa membuat dodol yang bagus, tapi jualannya gimana? Nah, itu bisa. Memang Pak itu tantangan besar juga buat kami itu digital marketing karena ya khususnya untuk perusahaan yang startup itu kan kalau mau hire orang digital marketing yang pinter-pinter banget itu ya nggak bisa. Jadikan ini aja Bu, jadikan partner aja deh, nggak usah digaji. Ya begitu, kita bangun startup biasanya ada 3 characters, hackersnya. Nah hackersnya itu mengatur yang tahu bisnis ini. Jadi di tempat Bu Ena hackersnya yang mengerti material. Terus hustler ada pebisnisnya, yang ngerti financing, ngerti marketing. Satu lagi hipsters ini orang seninya, yang bikin tadi itu fotonya, packagingnya, dan orang yang DKV nih jurusannya biasanya desain komunikasi,
Mereka bisa paham marketing. Yang anak muda ini, Bu, gambarnya harus begini. Yang begini, fotonya harus begini. Mereka paham tuh. Nah itu 3 itu kalau bisa di tempat Profito nanti ada. Ya. Nah ini tadi mereka bekerja sama dengan members mereka para UKM. Nah, mereka punya gudang di kota-kota besar. Ini mimpi mereka, walaupun gudang sekarang baru ada di daerah Jawa Barat. Terus mereka udah bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, Zalora. Jadi beberapa yang di sana yang ngurus gudangnya si Bandros, yang ngurus deliverynya juga Bandros. Gitu. Oke. Yang tadi. Nah, mereka kerjasama dengan beberapa pos cepat dan sebagainya. Barang dikirim oleh partner ekspedisi. Ini yang saya bilang tadi kan, barang UMKM tidak bisa di delivery mereka ini. Tidak punya gudang, tangani mereka. Pasaran, tangan mereka. Sehingga pada saat awal ini barang UMKM bisa fokus hanya produksi sama desain aja. Walaupun lama-lama harus bisa naik ya, tapi pada saat baru awal nanti dibantu digital marketingnya, dibantu pembayarannya lewat fintech. Iya. Nah, fintech sekarang pun sudah ada yang selain bank ya, teman-teman. Ada yang bisa membiayai pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah Investri. Investri adalah fintech pembiayaan untuk ekonomi kreatif. Banyak tuh, banyak ibu-ibu di situ. Amarta juga ada. Amarta khusus kepada wanita malah. Oh. Ya. Dan itu berbeda cara kerjanya dengan bank, mungkin nggak perlu kolateral di situ. Nah, kami orang-orang biasa bisa invest di situ. 1 juta, 2 juta, kita bisa milih membiayai pelaku yang mana. Oke Pak. Nah, Investri maupun Amarta itu, mereka punya pengalaman. Investri itu partner saya kenal, itu partnernya. Dia udah 10 tahun di Citibank dulu, jadi paham banget mengenai dunia ini ya. Tapi ini untuk pelaku UMKM tidak punya kolateral. Tapi kita nanti sistemnya jadi bagi hasil dari net profit dan ya Pak ya. Yang menjadi dana pihak ketiga individual. Apapun bisa naruh 1 juta, 2 juta di situ. Iya Pak. Ini saya pernah baca soal sertifikat OJK, bukan abal-abal. Karena pengembalian juga masuk akal, tidak yang wah gila 10% per bulan. Saya kasih tahu teman-teman, tidak ada bisnis yang bisa mengembalikan 10% per bulan. Kalau ada yang nawarkan itu, tinggalkan saya, bohong itu. Ya. Nanti malah ada bisnis yang 10% per bulan, ada gak? Gila ya. Ada. Belum ada itu. Sampai janji-janji 10% bohong itu ya, tolong. Ini juga untuk para UMKM, kalau tiba-tiba ada buyers yang mau pesan dalam jumlah besar, diseleksi dulu benar apa enggak. Kalau memang mau jumlah besar, minta down payment sama dia. Oke, next slide, coba. Next slide. Nah, ini saya mau cerita program yang dilakukan Rekraf dulu. Sekarang Bapak Rekraf, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Digital Entrepreneur. Digital Entrepreneur bisa semua subsektor yang tadi saya ceritakan, fashion, makanan, desain produk ya, untuk goals digital. Mari kita lihat satu persatu. Next slide please. Next slide. Nah, Bekraf Digital Entrepreneur merupakan perwujudan strategi transformasi digital pelaku usaha kreatif. Tadi ingat dari 60 juta baru 10 juta. Kurang dari 10 juta. Bahkan kalau nggak salah baru 8 juta dari data kami. Kita punya target sampai 10 juta. Nah, melalui inkubasi. Nah, pendampingan itu inkubasi tadi. Bukan sekedar bimbingan teknis, tapi inkubasi. Membangun kapasitas dan kompetensi pelaku usaha kreatif dalam hal pemahaman teknologi informasi dan komunikasi dan pemahaman kewirausahaan digital. Jadi programnya itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Pembinaan ya. Ini ya Pak ya? Pembinaan. Nah, ini secara digital kebetulan sekarang karena lagi COVID semua dilakukan secara virtual nih, pakai Zoom. Tapi ada mentornya. Bukan satu arah, ada mentor. Nanti mentornya akan
mau follow up binaannya 2 minggu lagi. Kemarin saya kasih PR, kamu udah lakukan apa? Oh, Oke. kami punya hambatan di sini. Mentor yang akan ngasih tahu cara solusi. Di sinilah Wah. namanya yang saya katakan tadi pendampingan itu, Bu. Mm-mm. Boleh next slide-nya. Nah, ini tujuan dari Bapak Rekap Digital itu mengembangkan manajerial. Kan dari tadi mengatakan mereka bisa buat tapi belum tentu punya kemampuan manajerialnya ya. Iya. Konsep bisnis diajarkan, strategi partnership untuk bersaing. Ya, tentu menyediakan platform e-commerce yang paling cocok untuk mereka. Menggiatkan kolaborasi pelaku ekonomi di era komunikasi inklusif yang akan difokuskan pada pemberdayaan pengembangan sistem reseller. Yang tadi saya bilang berpartner di antara value chain itu. Ya. Mereka pembuat, kita gabungkan dengan distribusi gitu ya. Menggiatkan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif yang berfokus pada pemberdayaan pengembangan sistem reseller. Persis seperti yang tadi Bandos buat. Dan tahun ini, khusus tahun ini adalah subsektornya fashion, kuliner, kriya, fotografi, dan kecantikan. Ya. Nanti kalau memang untuk furniture ada, ajukan aja Mbak dengan asosiasi untuk tahun depan. Belum tuh, sampai sini belum ada, kita belum ada yang minta. Oh gitu. Jadi tuh bisa dari kebutuhan Pak ya Tapi harus kolosal intinya ya, kebutuhannya harus kolosal. Yang kalau kecil-kecil kami nggak bisa juga, jadi harus yang kolosal. Kalau misalnya saya ada mendengar kalau di Jawa Tengah gitu Pak, ada suatu komunitas kayu ya. Mereka ini terdiri dari pengrajin furniture. Nah, kalau misalnya kita bisa menghimpun mereka untuk misalnya mengusulkan kepada Bekraf ya untuk mengadakan suatu program pembinaan tentang itu, bisa ya Pak ya? Bisa. Untuk 2021 ajukannya sekarang aja. Oke. Tapi kalau yang udah sekarang ini bagaimana Pak caranya join ke BDI? Yang sekarang ini udah pendaftaran udah selesai kan? Oh, udah selesai. Dibatasi tahun anggaran ya, karena pendaftaran udah Kria itu udah selesai, karena kan programnya 3 bulan. November harus selesai semua. Kalau kita baru lakukan nanti pendaftaran bulan Oktober lewat tahun anggaran, ya susah. Kalau di pemerintah nggak bisa lewat tahun anggaran. Jadi udah penutupan supaya November tuh selesai. Bisa dicek di mana Pak ini informasi pembukaannya? Saya kasih websitenya. Kalau nggak salah saya tulis deh, nanti saya ada website nanti. Nah, ini yang tahun-tahun sebelumnya kita udah lakukan di 33 kota. Waktu itu offline kita keliling itu. Nah sekarang online, kita nggak bisa itu. Nah ini yang tahun ini adalah 3 subsektor itu, fashion, food, sama kerajinan. Dan 300 pelaku aircraft tuh tahun ini. Lumayan. Ini bukan ikut pendidikan ya, tapi pendampingan. Pendampingan, oke. Dari 300 tuh mungkin waktu daftar ada 500. Tapi di tengah-tengah jalan ada yang drop. Ada yang drop. Nah itu bentuk dari ujian juga, dari kita dikasih PR nggak dibuat, nggak siap nih jadi pengusaha. Bisa dicoret itu. Karena Bu Ena, pengalaman saya jadi pengusaha itu nggak perlu IPK 3,8 atau 4,6. Yang perlu ketekunan sama kerajinan. Iya Pak, betul. Tantangannya Nah, memang itu ya. Bener. Kuat gak dia untuk menjalani itu? Nah, kenapa cuma 300? Mungkin daftar 600. Tengah-tengah ada yang nggak rajin, ada yang nggak tekun, dikasih PR nggak dikerjakan. Dikasih PR nggak dikerjakan, bagaimana nanti kalau dikasih PR sama customer nggak dikerjakan? Hilang revenue, kan itu? Iya. Ada pembinaan mental juga di sini. Iya Pak. Boleh next slide-nya. Nah ini tahapannya, training pasti pertama kali, training bisnis yang komprehensif, materi training mulai dari kreasi tadi ya, produksinya bagaimana, distribusi, pergudangan, pengiriman, segala macam. Ini tahun ini ada 8 mentor yang memberikan materi pembelajaran, inkubasi selama 1 bulan. Setiap minggu terdapat 2 sesi mentoring dan 2 kali studi banding.
Habis itu baru pendampingan bisnis bagi pelaku aircraft. Ya, ini kita lakukan. Nah, kalau yang untuk food startup lebih detail lagi sampai tadi di matchingkan dengan saluran distribusi. Nah, yang untuk ini sampai sini, nanti silakan masing-masing menjadi saluran distribusi mereka, silakan. Oke. Di sini juga yang distribusi kadang melihat, memonitor mana yang menjadi member saya, bisa silakan di situ. Kalau misalnya kitanya bergerak di dalam bidang distribusi, Pak ya, bisa nggak kita jemput bola dari binaan-binaan yang ada di Aircraft? Oh, oke. Jadi nanti kita bisa buat session, mereka pitching di depan distributor. Oke. Nanti biar distributor menentukan mana yang layak masuk ke dalam distribusi kami dengan standar yang kami punya, gitu ya. Kalau standar belum match, distributor juga nggak mau. Nah, bagi yang belum terpilih, kami selalu bilang kepada startup ini, kalian nggak akan langsung sukses sebagai pengusaha. Hanya 10% biasanya yang sukses. Yang 90% kemana? Ngulang lagi. Jalur entrepreneurs itu adalah gagal sukses, dia bilang gitu. Nggak langsung sukses. Nah, justru masih muda coba. Saya juga berapa kali gagal di bisnis. Saya pernah 3 kali gagal di bisnis yang lain. Gagal adalah bagian dari journey dari entrepreneurs. Ya, saya nggak percaya kalau ada entrepreneur cerita sukses terus. Saya nggak percaya. Nah, lihat konglomerat Indonesia, Pak Cipul, mereka mulai dari mana, berapa kali gagal. Lihat Steve Jobs berapa kali gagal. Ya, komputer dia yang pertama dulu, Apple komputer yang tahun 80 itu nggak laku loh. Gagal. Jadi gagal itu adalah bagian dari journey entrepreneur. Siap gak kita untuk jalankan itu? Kalau tidak siap, saya bilang tidak bisa jadi entrepreneur. Nah, di dalam metodologi yang baru ini mengenai startup, diajarkan bagaimana mengurangi risiko kegagalan. Di situ diajarkan dengan bantuan bisnis plan. Sampai berapa ratus juta kita berani untuk rugi gitu kan, jangan keterusan rugi terus gitu. Karena kita rugi terus, pada saat kita rugi 50 juta, kita berani rugi 50, habisnya switch bisnis yang lain gitu. Nah, itu yang kita haruskan. Semua itu adalah, bisnis adalah bukan gambling, tapi calculated risk. Ya, banyak kan UMKM itu ya terjun langsung bebas gitu, tanpa adanya perencanaan. Jadi tengah-tengah ya bisa bangkrut ya. Oke, next slide. Nah, ini lebih detailnya kegiatannya dari registrasi. Nanti ada kurasi, nggak semua juga langsung bisa diterima. Kita ngeliat dulu profilnya gimana, benar-benar mau jadi pengusaha atau cuman punya nggak? Seleksi ya, ada seleksi, tahap seleksinya. Jadi, dari 100, lalu konfirmasi, mengikuti webinar, penjelasan agenda, masih di challenge, masih mau terus atau tidak gitu, masih di challenge terus. Terus ada dikasih PR self online, lalu mentoring, yang paling penting adalah mentoring ini. Ada 8 materi mentoring yang akan diberikan. Tadi kan 1 bulan 2 kali mentoring. Lalu bagi yang terpilih si startup itu akan melakukan studi banding. Founder, tapi belum tentu di subsektor yang sama, tapi sebenarnya kan ada spirit yang sama tuh semua. Nah, itu mereka harus belajar walaupun beda subsektor, kontennya spirit yang sama. Nah, studi bandingnya ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Ini misalnya ini studi bandingnya di kedua perusahaan, 3 second group sama foundernya Hijab. Mereka sharing, si founder itu sharing. Suka dukanya bangun awal. Jadi ini di depan kita kasih teori sama mentoring. Kita sekarang tanya kepada yang mereka tuh senang startup kalau dipertemukan dengan founder-founder yang sukses. Nah, tahun ini kita bawa kedua founder biar mereka cerita bagaimana susah payahnya di awal. Nah, Nia Hijab ini anak muda dari Purworejo. Dia tidak lulus SMA.
Wow. Dia mengalami kesulitan ekonomi, tapi dia belajar desain. Dia mendesain pakaian loh, desainer dia. Kamu belajar dari mana? Otodidak di YouTube. Saya ketemu dia 2017 kalau tidak salah. 2019 kemarin sudah lapor ke saya. Pendapatannya 200 juta sebulan sekarang. Wow. Salesnya. Terus tahun lalu dia diundang sama Western Australia. Presentasi saya tanya lagi sini, kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Saya belajar di YouTube, Pak. Apa yang kita hargai? Kerja keras dia belajar, walaupun dia nggak lulus SMA. Karena bapaknya meninggal, duit dia habis, belajar. Nah itu semangat itu yang harus kita gigih, ya itu. Dia dari Purworejo loh, gila. Iya. Kita nggak nyangka orang kayaknya dia pakai hijab emang, tapi dia seorang desainer, gila. Pendapatnya bisa segitu. Nah itu, ini kan jadi sebagai inspirasi ya, inspirasi. Dan kita nggak bawa kepada perusahaan yang sudah besar, Pak. Oh iya jelas sudah besar. Enggak, yang baru kayak gini-gini yang menyemangati mereka. Nah terus nanti terpilih tuh, habis dari 100 kepilih, nggak gampang. 10 peserta tapi akan melakukan presentasi bisnisnya. Nah disinilah kita mencarikan matching-matching dengan distributor atau investor. Nah itu daftarnya Mbak, dibawa tuh Bapak Ibu sekalian tuh, https://bde.kemenparekraf.co.id, jadwalnya ada di sini. Oke. Tapi Bapak tahun Ibu ini sudah tolong tutup. tolong dicatat itu mungkin HTTPS-nya Bapak Ibu sekalian, supaya mungkin dari waktu ke waktu bisa dicek ke site ini ya kalau ada pembukaan pembinaan baru ya Pak Hari. Ya. Nah nanti tahun ini sudah habis. Nah, lihat untuk tahun 2021 kita lagi menyusun anggaran untuk ini. Saya yakin ini akan ada lagi tahun 2021. Nah, karena memang yang dalam COVID ini aja yang daftar banyak, ya. Apalagi nanti kalau udah lebih ini ya, tolong ikut ke sini. Kira-kira dimulai itu kapan sih sessionnya Pak? Kalau biasanya Februari. Oke. Kalau Januari kan lagi penganggaran. Iya. Dan yang satu paling mahal dari program ini adalah berjejaring, networking. Iya itu. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dengan platform infrastruktur inilah yang paling mahal bagi secara berjejaring. Ketemu mentor, nanti ketemu funder kalau bisa ya. Itu yang paling mahal itu. Kalau kita kerjakan sendiri belum tentu bisa kenal yang lain-lain itu. Itu yang paling mahal. Dan pengusaha adalah harus memperbesar jaringannya, ya kan? Nah, kalau di sini gagal, ikut lagi berikutnya. Kenapa? Ada yang kok yang gitu. Alumni yang gagal tahun lalu ikut lagi ada. Boleh ya Pak ya, masih eligible ya tetap. Oke. Atau wah saya udah ini bangkrut Pak, yang lalu mau ikut bikin usaha baru di bidang yang lain, silakan. Ya. Oke. Oke, nextnya saya nggak tahu masih ada apa nggak nih. Next mungkin ada. Nah ini statistik kita di mana saja kita punya yang ikut di dalam Parekraf Digital itu. Ini per 21 Juli kemarin dari beberapa provinsi nih, banyak ya. Terus stimulus, nanti ada stimulus pemasaran yang bisa kita bantu. Ya contohnya yang food ya, kita waktu itu buat pameran waktu belum COVID nih, tahun lalu buat pameran di 10 kota. Ya kita ikutkan mereka di sana. Kita biayai malah. Tapi 10 yang terpilih aja tuh dari 100 tadi. Ternyata itu kalau dilihat dari slide Bapak, yang paling tinggi frekuensinya itu dari Jawa Timur ya Pak ya? Iya. Jadi jiwa entrepreneurship-nya tinggi tuh di sana. DKI aja kalah kayaknya. Kalah, betul. Nah silakan nanti ikut ya. Itu kemarin yang 22 Juli itu yang terdaftar coba 992 yang kuliner. 448 UKM fashion, 403 UKM kreatif. 1.800 ya. Mereka harus berebut 10 tuh untuk di ujungnya. Tapi yang nggak terpilih, mereka dapatkan manfaat karena dapat jaringan di sini. Dapat networking dan pelajaran juga ya Pak ya. Iya.
dari 1.800 tuh ya. Jadi bahwa 10 yang terpilih itu biasa karena kita harus menciptakan persaingan agar mereka lolos 10 gitu ya. Tapi yang nggak lolos 10 kan udah dapat jaringan. Itu yang mahal. Iya, iya. Kalau yang lolos 10 orang itu juga ada kemungkinan untuk bertemu dengan para investor gitu ya, Pak? Yes, yes, yes. Yang kita udah lakukan itu yang digital sama food ya. Kemudian, nah Mbak lihat tuh Mbak yang ikut coba 60% wanita. Lihat gambar paling kanan. Wanita. Emang di ekonomi kreatif lah UMKM banyak yang wanita. Karena laki-lakinya biasanya kerja kantoran kali, Pak. Iya. Itu kan ini nggak berita yang bagus bahwa banyak wanita menjadi entrepreneur. Karena itu juga yang Amarta itu hanya menyalurkan dana untuk wanita. Oh gitu. Seperti Grameen Bank yang di Bangladesh ya, tahu ya? Debiturnya kan ibu-ibu. Karena Jadi biasanya ibu-ibu bayarnya lebih baik daripada laki-laki. Iya, ibu-ibu tuh lebih pelit. Kalau laki-laki duitnya suka dibeli yang enggak gitu. Wah. Nah itu. Ini kenyataan 60% wanita, kenyataan ya. Oke, next slide. Ini juga saya ini dari waktu itu Shopee yang mengatakan ini nggak bisa sempurna jika jualan via online. Next lagi. Nah, saya mau ini slide terakhir saya. Boleh kita punya cita-cita bagus, boleh. Tapi tanpa eksekusi yang bagus itu hanya mimpi. Ini kata Pak Thomas Alva Edison. Semuanya dieksekusi yang penting. Dan kalau kita bicara eksekusi, kita bicara detail. Detail. Detail inventory kita ada berapa? Detail jualannya berapa? Materialnya berapa meter persegi? Berapa kilogram ayam? Berapa lusin telur? Detail. Nanti dari sekian yang akan busuk berapa? Dicatat semua. Sehingga si tukang bakso itu bisa menjawab. Pak, bakso urat lebih banyak laku. Yang paling laku apa? Sore menjelang malam. Atau Pak, kalau di daerah perkantoran siang Pak paling laku. Nah gitu. Harus bisa menjawab itu. Terus belakangan ini karena COVID Pak, jadi yang paling laku kalau pesan lewat GoFood. Nah gitu. Berapa persen? 70%. Ya, baru. Hanya bisa lakukan itu kalau kita mencatat dengan detail. Dari catatan detail akan menghasilkan action yang detail pula. Kalau gitu saya akan perbanyak uratnya daripada bakso daging, gitu kan? Next. Nah, ini Warren Buffett ini orang kaya nomor 3 sekarang kan. Ini dia bilang gini nih, yang saya tadi kan, an idiot with a plan. Serang bodoh, tapi punya rencana yang detail akan mengalahkan orang jenius yang tanpa detail dan plan ya. Jadi nggak penting IPK 3,8 tapi dia nggak punya perencanaan yang bagus. Dia akan kalah dengan orang yang IPK cuma 2,5, 2,7 tapi dia punya perencanaan bang. Perencanaan itu dalam bisnis kita sebut business plan. Dan business plan adalah detail kalau perlu mingguan. Nah itu pesan dari saya, eksekusi dengan detail. Tapi ada metodologinya diajarkan dalam Backcraft Digital Entrepreneurs. Silakan nanti tahun depan hadir di situ. Mungkin ini slide terakhir coba. Terakhirnya kayaknya terima kasih. Ini yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan ini banyak bisa menginspirasi. Sekali lagi, the success will be in execution. Ya. Terima kasih. Dari kami mau bilang terima kasih, beribu-ribu terima kasih nih Pak. Karena terus terang aja mungkin nggak banyak juga dari kami tuh yang tahu Backcraft tuh kayak apa sih dalamnya, fungsinya, terus nanti bisa ada pembinaan apa di dalam Backcraft itu kita ya cenderung masih mengenal mungkin, tapi hanya ini aja Pak, benar-benar nggak terlalu dalam mengerti gitu Pak. Kalau sekarang
udah ya lumayan jelas gitu. Nah, yang kami lakukan, saya tambahkan ada dari hulu ke hilir. Mm-mm. Mungkin dulu dari pemerintah ada yang bantu, tapi diproduksi aja. Ya. Nah, yang ngasih mesin. Uh-uh. Tapi nggak mikirin, nggak membantu membuat desainnya. Mm. Nah, ada juga yang cuma di penjualan, tapi lupa membuat desainnya. Nah, tadi saya tekankan di hulunya. Karena nilai tambah ada di desain, terus nanti dilindungi dengan kekayaan intelektual. Itu yang kita ingin. Tapi sampai ke hilirnya kita bantu, konek sini, konek ke sana, konek ke sini. Nah, ini yang kita lakukan dari Badan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Ya. Oke. Ya, sangat ini sih Pak, diharapkan kalau ada rekan-rekan semua yang sekarang join dan mendengarkan webinar ini untuk bisa mendaftar mungkin di tahun depan ke program pembinaan dari Bekraf ini, sehingga ya at least kalaupun nggak terpilih sebagai 10 panelis terakhir, tapi bisa dapat networking dan bisa dapat ilmu bimbingannya ya Pak ya. Iya. Ya, itu aja udah berharga sih, Pak. Dapat Ya. ilmu bimbingannya. Ya, supaya terarah aja, supaya jangan nanti bangun ternyata ke sana. Kita kasih arahannya. Ya. Sama networking sekali lagi. Oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan sih, Pak, tapi kayaknya tadi sudah terjawab juga dari pembicaraan Bapak. Ini ada dari ini ada dari Ibu Novi Susanto. Pak Hari, saya usaha kerajinan keramik alat untuk pemanas minyak aromaterapi. Sebaiknya saya bertemu siapa ya untuk yang bisa membantu mempromosikan produk saya agar bisa berkelanjutan lah bisnisnya seperti sebelum COVID. Nah, tadi kebetulan yang Kria itu udah tutup. Oh iya, itu yang termasuk Kria ya Pak ya? Iya, buat itu. Oh, kebetulan Pak Hari, jadi saya ingat, apakah itu bidang yang dipilih itu setiap tahun ganti-ganti atau bagaimana Pak? Yang jelas selalu ada yang 3 itu, karena itu yang paling besar. Oh gitu. Kuliner, fashion, Kria, itu selalu ada. Oh, jadi kalau usaha Ibu Novi ada kemungkinan besar tahun depan juga ada lagi gitu ya? Ada, karena itu yang kontribusi besar ya. Tadi yang kuliner 41%, fashion 18%, Kria 16%. Kria itu termasuk kerajinan perak tuh kayak gitu banyak tuh. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau kami dari bisnis kecil home cleaning service, tantangannya apa saja nih Pak? Untuk bisa survive at least. Khususnya masa COVID ya, ini kalau masa COVID itu kan mungkin orang juga agak ragu-ragu pakai cleaning service dari luar gitu ya. Ya bahkan Gojek menutup tuh. Iya, kayaknya Gojek itu juga menutup servisnya itu ya. Gini, saya tanya aja. Pertanyaannya, apa yang Bapak bisa jamin kalau Bapak datang ke rumah? Saya jamin tidak menularkan COVID itu. Value propositionnya itu. Bagaimana? Saya datang membersihkan rumah pakai APD, Pak. Saya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Semua saya datang, alat-alat saya semprot. Itu yang dijual sekarang. Oke. Alat pakaian saya disinfektan. Saya datang ada tulisan bebas COVID. Diri saya sendiri. Itu yang harus dijual. Ya. Sekarang kemana-mana kalau bertemu muka, kita harus tunjukkan bebas COVID. Sekarang orang kemana-mana curigaan aja ya. Jangan-jangan OTG nih. Itu yang kita, kalau yang bertemu orang, kita harus jamin bahwa diri kita adalah, berarti kita harus invest untuk rapid test atau untuk apa gitu ya. Iya. Ya itu keniscayaan. Terus waktu datang ya harus tetap begini. Iyalah. Itu pasti tuh Pak. Nanti kalau nggak didenda Satpol PP langsung. Terus ya harga naikin. Jangan biasa. Ini kan COVID Pak. Nggak bisa cuma 45.000, 100.000. Gitu. Tapi kan yang dijual adalah bukan membersihkan.
membersihkan dan saya tidak bawa virus. Virus ya, Itu oke. mahal itu. Karena Yang sebetulnya para penghuni apartemen itu sebetulnya banyak yang perlu sih Pak, home cleaning service itu. Nah, coba ada tukang cukur yang bisa datang sekarang. Lihat Iya, deh di web. iya, Mereka datang pakai APD dan banyak yang mau. Kenapa? Karena orang juga takut datang ke barbershop. mm-mm, Tapi si betul. tukang ini waktu di promosinya di websitenya atau di IG-nya, gambarnya ada dia pakai APD. Hmm, Nah itu nanti cleaning service itu yang dijual. Yang dijual sekarang adalah Bapak sehat, saya sehat. ya, Rumah oke. Bapak akan bersih karena saya datang dengan semua protokol COVID Mm, secara ketat. mm-mm. Ya, tolong sampaikan. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesinya, udah malam juga. Ini dari Bapak Johan. Saya mau tanya Pak Hari, salah satu tantangan UMKM itu beli bahan susah. Mahal, tapi kadang nggak paham juga bisa dapat dari mana bahan bakunya. Agar mereka bisa dapat bahan kompetitif, maka kalau mereka bisa dapat bahan yang kompetitif, akan bisa memperkuat daya saing mereka, memperkuat ekonomi nasional. Apakah ada program yang dilakukan dari Bekraf untuk support UMKM dalam hal mendapatkan harga yang kompetitif? Justru ini peluang untuk pengusaha yang membuat platform untuk itu. Ada gak di dalam peserta seminar ini yang membuat bisnis platform untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi? Ingat kami kementerian bukan pelaku usaha, ya. Ya. Kami tidak bisa membangun seperti itu. Justru startup itu bagusnya membangun usaha yang solve a problem. Barusan diceritakan problem. Bagaimana saya bisa mendapatkan bahan yang kualitatif dan kompetitif? Silakan salah satu dari sini buat platform itu. Karena udah ada kebutuhannya, ya. Dari Oke. pemerintah tidak akan turun ke sana gitu ya. Hmm, Tapi kita bisa mementorkan mereka dari sana. oke. Oke Pak, saya rasa cukup karena ini juga sudah lumayan malam ya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Hari untuk sharing sessionnya, dan saya juga mendapatkan banyak ilmu lah Pak dari Bapak juga. Semoga teman-teman di sini jadi agak terbuka juga pengetahuannya bahwa ini loh, Bekraf ini melakukan pembinaan untuk kita-kita UMKM ini. Dan jangan lupa kunjungi website dari BDE Kemenparekraf, dicek from time to time, dari waktu ke waktu. Nanti akan ada pembukaan kelas-kelas untuk pembinaan untuk sesi berikutnya. Oke. Mbak, itu ada yang minta bahan saya, silakan dikasih aja. Oke. Terus ada yang mau kontak Bandros, tadi ada website yang Bandros, silakan. Ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, selamat malam, sukses semua. Ya. Oke.